Untuk membahas sejauh mana bahaya virus rabies ini, saya sudah terhubung dengan Ibtu Dokter Hewan Eniza Rukisti, Pelaksana PAUR Subdit Harvet, Ditpol Satwa Korsabara Baharkam Polri. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Mbak. Ya, dokter, tercatat selama Januari hingga Juli 2023 terdapat 980 kasus gigitan anjing rabies dan 3 diantaranya meninggal dunia. Ini data dari Sika Nusa Tenggara Timur. Bisa digambarkan, dokter, seperti apa penyebaran virus ini pada hewan di Indonesia? Jadi berdasarkan data dari Kementan sendiri, untuk pembagian wilayah rabies itu ada wilayah rabies yang di mana ada wilayah yang bebas rabies, ada wilayah dengan rabies dengan wabah, dan satu lagi wilayah yang tertular rabies. Nah, untuk wilayah di Sika ini dia masuk ke area yang wabah rabies. Seperti itu, Mbak. Kemudian bisa dijelaskan, dokter, bagaimana virus ini bekerja? Apakah begitu masuk ke tubuh hewan langsung menyebar atau seperti apa, dokter? Iya, jadi virus rabies adalah virus yang disebabkan oleh Lisa virus, familinya dari Rhabdovirus. Ini tuh eh, pertama kali mungkin kita tahu dibawa oleh hewan pembawa rabies atau HPR. Nah, itu menggigit atau mencakar, nanti air liurnya masuk melalui pembuluh darah, nanti menyebar ke seluruh tubuh, dan targetnya adalah sistem saraf pusat atau di bagian hipokampus di otak. Nah, ini perjalanannya sebenarnya lumayan panjang, masa inkubasinya 14 hari. Nah, kalau semakin dekat dengan otak, maka eh, gejalanya itu semakin lebih cepat terlihat. Mhm. Dokter, apakah hewan yang terkena rabies begitu, ketika menggigit manusia, apabila terkena rabies, hewan tersebut akan meninggal atau mati begitu dalam kurun waktu 14 hari? Ya, Mhm. saya tidak, ini berdasarkan data kurang dari 14 hari jika hewan tersebut memang positif rabies. Eh, Kalau dia tipenya, ada dua tipe, ada ganas dan diem. Kalau misalnya diam atau tenang itu dia suka ke tempat yang dingin atau sejuk, gelap, kemudian tiba-tiba kejang lalu lewat. Atau mati atau meninggal. Kemudian kalau yang tipe ganas ini dia biasanya yang tadinya nurut sama pemilik pawang tiba-tiba menyerang. Dalam waktu 14 hari biasanya dia takut cahaya, kadang hipersalivasi juga, takut minum juga, susah menelan, nah kemudian kejang-kejang dan meninggal. Berarti ada dua tipe ya, dokter, tadi tipe yang Ya. diam dan juga ganas. Ini harus diperhatikan bagi para pemilik hewan peliharaan begitu ya, dok. Kemudian bagaimana dampaknya dan bagi siapa saja yang terkena gigitan hewan yang mengidap rabies, apa saja, dok, dampaknya? Untuk di manusia itu dari Kemenkes sendiri sebenarnya sudah memberikan informasi mungkin ke masyarakat kalau gejalanya adalah ketika digigit, apalagi anjingnya ini memang positif rabies, biasanya manusianya itu akan menunjukkan demam, kemudian lemas, mungkin muntah, mual, gelisah, bingung. Nah, tadi biasanya dia kalau minum itu cenderung menolak dan susah menelan, bisa halusinasi, insomnia juga, biasanya disertai dengan takut dengan cahaya, dan dalam kurun waktu 14 hari, kalau hewannya tadi mati, manusianya ikut meninggal. Mhm. Untuk langkah antisipasi yang harus segera dilakukan, dokter, jika tergigit hewan yang mengidap rabies, apa saja harus kita lakukan? Informasinya adalah ketika di rumah kita memiliki hewan pembawa rabies, di antara lain ada kucing, anjing, musang, terus kera, kelelawar, ini biasanya umum kan di alam. Nah, yang pertama adalah hewannya kita bawa ke dokter hewan untuk divaksin tahunan, setiap tahun sekali, vaksin rabies. Kemudian untuk tidak membawa hewan tersebut liar. Jadi maksudnya kalau misalnya diajak jalan-jalan untuk diikat, kalau misalnya di sekitar rumah mungkin lebih baik dikandangkan. Seperti itu untuk mencegah perjalanan si HPR ini keluar dari wilayah rumah atau mungkin di lingkungan perkarangan rumahnya. Mhm. Kalau kita lihat banyak sekali anjing yang mungkin terkena rabies ya, dokter. Kalau untuk kucing, apakah memungkinkan begitu mereka mengidap Ya, rabies? salah satu hewan pembawa rabies adalah kucing, Mbak. Sama, Mhm. kucing juga harus vaksin di setiap tahunnya. Mhm, mhm. Kemudian untuk mengetahui hewan peliharaan kita ini mengidap rabies atau tidak, apa tanda-tandanya dan seperti apa, dokter?
Oh iya, Mhm. tanda-tandanya tadi kan tipe rabies ada dua, tipe dia Mhm. mata tenang dan ganas. Nah, ketika hewan kita ini mungkin kalau misalnya di musim kawin atau di musimnya mereka sedang birahi, keluar rumah mungkin ada gejalanya diam, terus tiba-tiba kok nggak mau makan, susah menelan, minum air. Nah, Mhm. sebaiknya mungkin dibawa ke dokter hewannya, karena itu secara garis besar sudah menunjukkan gejala. Atau lagi misal kalau gejalanya yang ganas, Mhm. dia misalnya nggak mau lagi nurut sama pemiliknya, sudah Mhm. mulai menyerang, terus dia susah makan, susah menelan juga, Mhm. kejang, nah itu sudah menunjukkan gejala rabies. Mhm, itu udah ciri khas sekali ya dokter ya, hampir seluruh Iya. hewan yang mengidap rabies tanda-tandanya seperti itu. Dan apa yang harus kita lakukan sebagai tindakan pencegahan penyebaran rabies, terutama untuk orang-orang yang memelihara anjing dan kucing tadi selain vaksin setiap tahunnya, apakah ada lagi dokter? Yang pasti vaksin dan pemeliharaannya yang tertib ya Mbak. Mungkin Mhm. kalau dibawa keluar tadi di tali, terus kalau di rumah itu kalau bisa dikandangkan. Karena kalau Mhm. misalnya memang positif rabies terus dia kabur terus nyerang orang lain kan ternyata hewannya rabies kan Mhm. berbahaya sekali. Mhm. Kalaupun sudah divaksin, apakah memungkinkan untuk terkena rabies hewan peliharaan tersebut? eh Memungkinkan kenanya atau tidak. Jadi Mhm. ada pengujian titer rabies di mungkin di lab laboratorium khusus hewan. Nah, itu jika hasil titer rabiesnya itu lebih dari 0,5 IU per mili, itu sebenarnya si hewan kita ini sudah kebal terhadap eh, virus rabiesnya. Nah, Mhm. jika sudah divaksin, setidaknya kita sudah melakukan pencegahan, seenggaknya hewan kita ini sudah bisa menangkal apabila ada virus rabies yang masuk ke dalam tubuhnya. Mhm. Setidaknya sudah ditangkal ya begitu dok, dan Ya. seberapa rutin baiknya vaksin diberikan kepada hewan? Jadi vaksin rabies ini bisa diberikan pada hewan berumur sekitar 20 minggu atau 5 bulan untuk anakan. Nah, setelah itu berulang setahun sekali. Baik, baik. Terima kasih Ibtu Dr. Hewan Eniza Rukisti, Pelaksana Eh, mm, PAUR, Subdit Harvard Siap. Ditpol Satwa Korsabara Bahar Kampolri atas waktunya dan juga sudah bergabung di Presisi Siang. Selamat bertugas kembali dokter. Selamat siang, terima kasih kembali.